Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Ahmad Sarifindin, SPD. Saya mengajar di SMKS Stella Maris, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Mataram pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 10 dengan materi menjaga keseimbangan kehidupan dengan Al-Kulliyat Al-Khamsah sebagai salah satu syarat dalam menguji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kita syukur Allah Subhanahu wa taala dan hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kelas ini. Nah, sebelum mulai kita pembelajaran ini kita doa dulu. Yang memimpin doa silakan Hamid. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bicara, kita absen dulu. Jihan. Hadir, Pak. Muhammad Pak. Putri Bunga. Istiqbalin. Pak. Muhammad Bardin. Hadir Pak. Hamid. Hadir Pak. Sadam. Hadir Pak. Jaya Ramadhani Yanto. Safi Kefli. Hadir Pak. Radit Saputra. Hadir Pak. Samsul Khorodin. Hadir. Ahmad Fahmi. Hadir. Kaharudin. Hadir. Randit Karyanto. Hadir Pak. Rika Yasmin. Oke, baik. Adik-adik sekalian, kita langsung saja. Adapun materi yang kita hari ini adalah terkait dengan menjaga keseimbangan kehidupan dengan Al-Khamsah. Kalian tahu materi ini? Belum? Nah,
Masih ingatkah kalian pembahasan terkait materi yang lalu itu terkait dengan pergaulan bebas dan cinta. Atau itu bagaimana kita itu dilarang pergaulan bebas dan cinta. Nah, selanjutnya bagaimana hikmah larang tersebut? Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya larang pergaulan bebas dan perzinahan. Hikmahnya bagaimana kita menjaga martabat dan kehormatan, ya, kehormatan kita. Pergaulan bebas dan kita melindungi martabat kita dan keturunan. Nah, selanjutnya apa saya harus dilindungi atau dijaga dalam kehidupan manusia? Apa yang harus dilindungi? Yang pertama itu adalah keluarga. Yang kedua, diri sendiri. Kehormatan. Dan terakhir adalah tentang ketenangan jiwa. Ya, dimana kalau kita tidak berbuat maksiat atau berbuat dosa, pasti jiwa kita selalu tenang. Dan yang terakhir, bagaimana upaya perlindungan yang harus dilakukan? Ya, bagaimana kita upaya untuk melindungi diri kita dari perbuatan pergaulan bebas dan bagaimana caranya? Apalagi yang lain? Menghindari pergaulan bebas, teman yang pergaulan bebasnya, ya. Terus, nah, ini adalah peta konsep mata pelajaran kita kali ini terkait dengan yang pertama itu adalah pengertian bangsa. Terus ini menjaga bangsa. Nah, ini macam-macam bangsa. Terakhir implementasi. Yang kita bahas hari ini adalah pengertian bangsa dan ini macam-macam bangsa. Selanjutnya pengertian secara bahasa. Kuliah itu artinya keseluruhannya, ya keseluruhan. Bangsa artinya lima atau prinsip hukum umum. Prinsip hukum dasar Islam. Nah, secara umum itu pengertian secara umum bangsa adalah coba seorang ya balik Secara umum, kuliah al-bangsa merupakan 5 prinsip dasar untuk Islam yang memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Al-kuliah al-bangsa disebut juga sosial tujuan dalam setiap itulah yang tadi secara umum bagaimana 5 prinsip Islam yang tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan bagi seorang. Nah, 5 prinsip itu pendapat para ulama itu Kiai Haji Abdul Wahid. Aku lihat bangsa adalah 5 dasar yang harus dilindungi dan diselamatkan pun kata-katanya. Makanya kita harus komitmen untuk menerapkan dalam kehidupan terkait dengan bangsa itu. Ada yang pertama itu adalah ya ini macam-macam
Yang pertama itu Hifdin artinya apa? Menjaga agama. Bagaimana kita cara menjaga agama? Ya, pertama kita harus sholat. Yang kedua kita harus naik haji bagi di Baitullah. Yang kedua, anas bisa menjaga jiwa. Harus kita menjaga jiwa. Tidak boleh kita membunuh sembarangan. Maka dalam hadis itu, kalau kita membunuh orang pasti akan ibaratnya membunuh semua orang. Yang ketiga, menjaga akal. Bagaimana kita harus menjaga akal secara melalui pendidikan, melalui supaya akal kita sudah dikembangkan melalui pendidikan. Nah, terus yang ketiga, keempat, anak menjaga keturunan. Ya, apa contohnya menjaga keturunan? Ada sekalian. Bagaimana cara kita menjaga keturunan? Melalui pernikahan. Gimana kita cara menjaga keturunan? Ya, bisa saya. Terus jihad. Bagaimana cara kita menjaga keturunan? Jihad melalui pernikahan. Harus melalui pernikahan. Yang kelima adalah sama itu adalah harta. Menjaga harta. Menjaga harta itu kita harus bekerja, berdagang. Harus kita bekerja keras, jangan malas. Untuk mendapatkan harta yang baik harus bekerja. Jangan mengharap dari bantuan pemerintah. Nah, ada beberapa hal pengertian tadi terkait dengan menjaga agama. Ya. Di sini bagaimana kita agama tidak hanya memberi nilai, tetapi juga fondasi keyakinan seseorang. Bagaimana agama itu tidak tapi fondasi untuk seorang muslim. Nah, terus agama perannya untuk apa sih? Dalam mengatur manusia dan dalam mengatur hidup manusia dengan mengarahkan pada kebaikan. Agama itu semua agama pasti mengajarkan dalam kehidupan manusia dengan mengarahkan kebaikan. Tidak ada agama yang tidak ada kebaikan. Terus Islam untuk menjaga keberadaan sebuah agama. Ya. Misalnya baik agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad maupun agama yang dari para nabi sebelumnya. Ya. Ada beberapa, misalnya nabi sebelum itu ada beberapa nabi itu yang membawa agama, tapi tujuannya hanya beribadah. Tujuannya tidak kepada Allah SWT. Nah, ini adalah dalil bagaimana menilai agama ini. Ini dalil dasar kita bahwa harus kita menjaga agama. Nah, oke, baik. Silakan coba setelah baca ini, ya. Lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. شرع لكم من الدين وصائر التي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم
hakimun dina wala takasaranmu fi kabura ala musyrikina maka da'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u. Oke, baik. Ya itulah tadi dalil di mana kita harus melihat atau mencatat agama. Di mana dia Allah telah mensyariatkan agama yang diwariskan kepada Nuh, ya. Di mana agama yang kita sudah disiarkan. Nah, setelah kami melahirkan kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, agama yang dibawakan oleh Nabi Musa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dan yang telah kami persiapkan kepada Ibrahim, Musa dan tegakkan agama keimanan dan ketakwaan, di mana jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang yang musyrik untuk agama yang baru dan bersebelah kepada mereka. Ya, Allah ini orang yang diam dari pada agamanya dan berpetunjuk kepada agamanya harus segera kembali kepada baris. Ya itu tadi dalil atau pedoman bagaimana kita menjaga agama ini dalilnya. Nah, ya, apa yang menjaga kebesaran? Menjaga menjaga jiwa artinya atau menjaga roh, ya. Artinya apa? Menjaga kehidupan jiwa dan memastikan tiap hidup hak, hidup dan menghargai kehidupan dan aturan tidak boleh kita menghilangkan jiwa seorang. Itu hak hidup oleh siapa? Kami berakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ini adalah dalil atau melihat jiwa atau inas. Ya, jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Saya dengan alasan kita tidak boleh kita membunuh orang. Kalau misalnya dia alasan betul-betul ya, tidak boleh dalam. Nah, selanjutnya menjaga gimana caranya? Dan akan merupakan bagian penting dari seorang manusia. Terus harus perlu dijaga dengan jaga. Misalnya dengan tidak mengisi komen yang dapat merusak akalnya pikiran. Dimana akal itu harus dijaga. Jangan kita minum halal yang dilarang oleh Allah SWT. Yang akal manusia dapat apa? Dapat lawan dari berpikir cara mendapatkan kebahagiaannya. Makanya kita punya akan harus tidak boleh kita minum khamar, judi, tapi kita harus dengan cara yang apa? Ilmu. Dimana dengan olahraga bisa menjaga pikiran kita supaya fresh. Apalagi makanan yang sehat ini supaya akal kita itu sehat. Selanjutnya dan menjaga pelihara. Ya, tadi coba seorang baca Yanto. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya.
Ini dosa amal ini manfaatnya sedikit tapi mudaratnya banyak. Kalau mudarat itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudarat itu banyak daripada manfaatnya ya. Nah, selanjutnya menjaga atau hifan. Nah, kita harus menjaga turunan. Hif artinya menjaga atau menjaga harap. Terus anas artinya harus kita memelihara keturunan melalui setiap kesempatan menjaga keturunan kita harus wajib melalui apa? Harus melalui pernikahan. Makanya kalau misalnya tidak boleh kita pergaulan, terus kita melalui pernikahan. Nah, hubungan di luar nikah harus melalui pernikahan. Selanjutnya dalil beragam. Kemudian adalah cuma seorang baca Kezina perempuan dan kezina laki-laki daerah masing-masing dari keduanya 100 kali dan dalam pasal 11 nasihat kepada keduanya jika kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah pelaksanaan hubungan atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang. ya, inilah dalil bagaimana kita harus menjaga melihat pemerintah. Tidak boleh kita melakukan berbuat perzinahan. Ini dalam surat An-Nur ini dalil apa? Dalam Islam itu dilarang. Kalau tidak apa-apa pasti akan dijerat 100 kali. Bahkan diasing di tempat masjid. Selanjutnya menjaga apa itu? Menjaga harta. If artinya menjaga atau aman artinya harus menjaga ya. Untuk mendapatkan harta seorang harus berusaha. Bagaimana caranya? Harus bekerja. Tidak boleh kita mencuri atau semacamnya. Gimana cara mendapatkan harta yang terhal? Makanya harus bekerja keras. Mencari harta itu harus dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran agama. Mendapatkan harta dengan cara yang batil bukan upaya mendapatkan harta dalam Islam ya. Mencari harta yang batil terbaik untuk menjaga harta. Lalu menjaga harta itu harus mencari harta yang halal dan baik. Halal dan baik. Ada hal baik ya. Nah, selanjutnya dalilnya. Dalil menjaga itu adalah yang cuma seorang apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, berdoalah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan janganlah Allah serta membantunya agar kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah. ya. Inilah dalil bagaimana kita melihat. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertemanlah kamu di bumi. Maksudnya adalah mencari harta, bekerja. Maksudnya bekerja. Tidak bersuruh sholat Jumat kita tidur atau semacam. Harus bekerja keras. Harus bekerja. Harus bekerja. Nah, tepuk tangan satu kali. Harus tepuk tangan. Ya, coba berdiri semuanya. Ada sekian. Nah, pada salah harus sanksi konsekuensinya mengaji, menghafal ayat dan membaca ayat. Oke, baik. Tepuk satu kali. Tepuk 3 kali. Baik, nah tepuk tangan 2 kali.
Ya, tadi bagaimana kita harus konsentrasi. Nah, berarti kalian sudah memahami. Baik, kita tidak stres. Nah, baik, duduk. Kita akan dibagikan kita kerja kelompok terkait materi tadi ini, di mana kita harus kerja dalam dibagikan dalam kelompok. Nanti ini kelompok 1. Kelompok 1 ini di bagian 1. Kelompok 2 berarti kelompok bagian 2. Kelompok 3 ini nanti kerja kelompok 2 kelompok balik. Ini balik kerjanya kerja ada semua. Di kelompok 4 kan dengan ya gimana dan bagian itu ya untuk 5 menit. Oke, cepat.
Oke, maju. Jangan saya kenalkan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Saya akan membukannya dan mempresentasikan beberapa sosial politik. Nomor 2, tips an-nafas. Tips an-nafas yang artinya menjaga jiwa. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang difirmankan pada Quran surat Al-Maidah yang membicarakan tentang menjaga jiwa. Mungkin ada tanggapan? Siap. Moderator. Oke, selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Hamid. Perkenalkan nama saya Dani. Besar-besar soalnya. Saya Bika. Menjaga tauhid al-ar. Setelah hifz al-din atau menjaga agama dan hifz atau menjaga jiwa, selanjutnya menjaga akal atau hifz al-ar. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya agar menjaga dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya waktu terakhir. Kami membuat dengan topik tips an-nas, menjaga keturunan. Tips an-nas, salah satu tujuan agama adalah untuk menjaga keturunan syariat, perkawinan dengan berbagai syariat, rukun dan ketentuan merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Itu sudah yang bisa kami sampaikan, karena ini kami mohon maaf. Mas,
baik, ada sekalian. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sebelum kita akhir ini kita break dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, baik. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Oke, baik. Berarti sudah paham semua ya? Ya, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan 3 kali. Oke, baik. Terima kasih adik sekalian. Oke, silakan duduk. Nanti kedepannya kita akan menjelaskan materi-materi terkait dengan materi adat, yaitu terkait dengan macam-macam al-kuliah. Nah, pertemuan selanjutnya adalah terkait dengan materi simulasi kuliah atau dasar-dasar 5 hukum Islam tadi. Nah, oleh karena itu mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini. Dengan itu dia memahami atau menerapkan al-kuliah dalam kehidupan sehari kita, kehidupan kita bisa tenang dan damai. Karena 5 prinsip hukum Islam tadi baik kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa tenang dalam bekerja. Nah, sebelum kita akhirnya kita harus berdoa dulu. Nah, kita berdoa. Amin. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih adik sekalian. Kita akan ketemu minggu akan datangnya.